Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih? Saya harap baik-baik aja ya. Semoga diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan diberikan kemudahan untuk segala urusan-urusannya. Oke, pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syaful Arif, panggil aja Arif. Saya kuliah di Universitas Ma'arif Hasyim Latif. Masuk di jurusan DKV atau jurusan Desain Komunikasi dan Visual. Ya, itu kepanjangannya. Nah, kali ini saya udah masuk semester 3. Ya, bukan tahun ini sih, tahun ajaran ini. Udah masuk semester 3. Nah, kali ini saya diajak teman-teman Deskofi ya. Itu sebenarnya Deskofi ya. Itu untuk memproduksi podcast di channel YouTube ini. Teman-temannya ini ada di sebelah ini ya, kiri saya nih. Oke, pertama-tama kita perkenalan dulu ya, dari Mbaknya dulu mungkin. Namanya siapa, Mbak? Ya, saya Suatun Hasanah dari semester 6 Prodi DKV Umaha. Halo teman-teman semua, nama saya Fadil dari DKV Umaha semester 4. Oke, kalau boleh tahu nih, ya teman-teman ini kan dari HMJ DKV Umaha ini pasti ada jabatannya kan? Oke, dari Masnya dulu mungkin jabatannya apa ya di HMJ Umaha ini? Untuk jabatan saya di tahun ini ya alhamdulillah saya menjabat sebagai ketua himpunan di periode 2020-2021. Menarik ini, kita bakal bahas-bahas bareng langsung sama ketuanya. Untuk Mbaknya sendiri? Untuk saya sendiri, saya dari Departemen Kewirausahaan Prodi DKV. Mantap. Ini orang-orang hebat ya yang kita hadirin itu ya. Oke, sebelum lanjut nih dari pembahasan podcastnya, izinkan saya untuk memberikan sedikit informasi untuk teman-teman sekalian ya. Jadi ini kan kayak konten baru nih di YouTube kita. Itu teman-teman harus wajib subscribe ya. Jadi nanti di YouTube ini kita akan kasih beberapa konten-konten seru dan menarik lainnya. Mungkin nanti ada reaction, terus ada kayak review dan lain sebagainya. Jadi jangan lupa untuk di subscribe. Jadi teman-teman nanti biar nggak kelewatan konten-konten seru dari kita. Bagus? Oke. Jangan lupa like. Oke, bagus. Komen. Jadi kali ini apa sih kayak kita ngundang teman-teman dari HMJ Umaha ini? Ya, jadi kali ini kita mau bahas tentang serba-serbi tentang DKV ini ya kan? Oke. Boleh kan? Oke, untuk yang pertama nih saya mau tanya nih. Mbak sama Masnya ini masuk DKV karena apa sih? Tujuannya kenapa harus milih DKV, kenapa nggak yang lain gitu? Mungkin dari Mbaknya dulu. Oke. Dulu saya awalnya mau ambil setelah lulus SMK, rencananya saya mau ambil kuliah negeri, ambil ilmu komunikasi. Iya. Ternyata saya belum diizinkan untuk masuk negeri sama orang tua gitu. Lah, terus itu saya cari coba lain prodi yang sama di kampus lain swasta yang bisa buat kerja juga. Nah, itu saya nemu di kampus swasta lain tapi menurut aku kurang. Dan di situ Iya. dan di situ saya coba cari-cari lagi, ternyata nggak nemu dan akhirnya saya menemukan prodi DKV itu tadi. Dan saya ingat kakak teman saya itu kuliah di DKV dan saya mengerti sedikit lah. Nah, di situ saya agak tertarik ke DKV dan akhirnya browsing cari yang swasta dan nemunya di Umaha sini. Wah, luar biasa sekali ya, ceritanya kayak seru gitu, menarik. Kalau dari Masnya nih kenapa kok ambil DKV gitu? Ya sebenarnya kalau dari saya pribadi ya kan memang dulunya memang basic saya kan SMK itu pernah di multimedia. Setelah lulus multimedia itu awalnya ya nggak langsung kuliah di DKV. Untuk sebelumnya dulu saya pernah kuliah di manajemen. Ya, saya dulu pernah kuliah di manajemen. Terus habis itu ya saya juga iseng-iseng lah cari-cari pekerjaan. Toh juga enak gak sih kuliah sambil kerja. Nah, akhirnya kerja pun juga sama. Kerja pun saya akhirnya nggak di manajemen tapi di desain. Nah, maka dari itu waktu kuliah manajemen itu kok rasanya kok nggak enak sih, kayaknya kok nggak bisa diterapkan di perusahaan gitu loh. Akhirnya saya milih kuliah DKV di Umaha. Soalnya kan memang
dulu saya alumni dari YPM. Oh iya, sama sih. Saya juga kayak gitu sih. Kemarin saya juga sekolahnya dari YPM juga. Jadi saya masuknya ke UMA juga itu karena ya emang seyayasan gitu kan. Nanti ada potongan sedikit gitu biasanya kayak gitu. Cinta YPM. Iya, saya itu kayak gimana ya kalau kenapa harus ambil DKV itu saya ambil karena ya udah kayak apa ya, udah jadi minat sama bakat saya sejak SMP gitu. Jadi pengen melanjutin ke jenjang yang lebih serius gitu sih. Oke, jadi selanjutnya kayak saya mau tanya nih, kan ini dari semester 6, 7 sama semester 5. Kan saya semester 3 nih kan, belum pernah ngerasain kuliah offline. Saya mau tanya dikit aja. Dikit. Angkatan COVID ya. Iya. Waduh. Ini kan Mbaknya pernah kuliah ya. Mungkin kuliah offline itu berapa semester sih? Kuliah offline tuh dari semester 1 sampai semester 4. Sampai semester 4. Nah, Berarti Masnya ini Semester. dua Iya, semester aja. 2 semester. Saya mau tanya nih, kayak apa sih kayak budaya-budaya kuliah yang sebelumnya tuh nggak ada di pas kita sekolah gitu loh. Mungkin dari Mbaknya dulu nih. Kuliah offline itu Iya, offline. ya ada enaknya ada nggak enaknya. Iya, iya. Yang ada enak, kalau enaknya itu bisa ketemu sama teman-teman, ngerjakan bareng-bareng, terus kayak bisa ngobrol, bisa bolos dikit sih. Nah, terus tapi nggak enaknya itu kalau kuliah ada praktek, Iya. bawaannya banyak banget. Dan satu tas itu mungkin kurang, jadi kayak orang pindahan gitu. Ya bawa kanvas, bawa cat, bawa dan lain-lain lah keperluan di kafe lainnya. Tapi ya itu serunya di situ. Ongkot-ongkot ya guys. Ya. Iya. Kayak goyongan gitu loh. Itu bahasa Jawa ya. Iya. Oke, kalau dari Masnya sendiri gimana? Iya, mungkin hampir sama sih yang disampaikan sama Mbak Uswatun. Soalnya memang kalau posisi kuliah di offline itu memang euforianya itu lebih kerasa gitu. Maksudnya kayak kebersamaan sama teman-teman, terus habis itu apa yang mungkin kesulitan bagi teman-teman itu bisa saling membantu. Gitu kan, kalau semisal online pun itu kan memang agak susah tuh, soalnya kan memang nggak semua tempat itu di Sidoarjo khususnya ya, soalnya dari teman-teman sendiri tuh sambat juga terkait koneksi internet gitu. Iya sih. Jadi kalau offline itu jauh lebih enak sih sebenarnya. Itu mungkin yang membedakan euforianya itu. Oh iya, ngomong tentang kuliah daring nih. Kalau boleh tahu, suka dukanya apa sih kuliah daring itu? Mungkin dari Masnya dulu nih. Kalau kuliah daring suka dukanya mungkin banyak dari teman-teman yang apa ya, nggak kurang ngerasain rasanya feelnya kuliah offline sih sebenarnya. Iya, iya. Soalnya teman-teman itu ya saya nggak tahu ya, teman-teman sendiri itu gimana. Cuman yang setahu saya banyak teman-teman itu yang kadang mungkin off cam, habis itu meninggal. Mungkin dari situ juga pemahaman teman-teman itu jadi sedikit berkurang. Gara-gara ya mungkin karena bisa jadi karena koneksi internet, ngandar putus-putus dan lain-lain. Mungkin penyampaian dari dosen ke kita itu mungkin kurang tersampaikan seperti itu. Kalau dari Mbaknya nih apa suka dukanya kalau kuliah daring kayak sekarang kayak gitu? Kalau kuliah daring sih jujur diri saya sendiri jenuh. Jenuh karena apa? Ya selalu natap layar terus gitu. Terus kalau dosennya enjoy, ya kitanya enjoy. Kalau dosennya kurang enjoy, kita juga kurang nyaman gitu. Iya, sebenarnya kayak garing gitu kan? Ngantuk. Pasti sering ngantuk. Enggak ngantuk. Tidur sih Pak langsung. Oke, kalau dari saya sendiri ya, yang kebetulan dari awal semester sampai sekarang itu kan masih online ya. Itu kayak enak banget sih, kayak gimana ya? Kita kurang mengenal satu sama lain gitu loh. Kayak kadang kalau ada kesempatan untuk bertemu nih, itu kadang ini siapa tuh, itu siapa, itu nggak kenal gitu kan. Adalah gak enak lah. Pengennya segera cepet-cepet offline gitu loh. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya mungkin gini.
Di KP kan nggak jauh-jauh tentang tugas nih. Biasanya tuh saking banyaknya tuh disambatin banyak mahasiswa. Ini mau tanya tentang tugas nih. Kira-kira tugas yang paling sulit selama kuliah itu apa? Dari Mbaknya dulu. Nirmana. Nirmana. Kenapa Nirmana? Nirmana itu lebih main kreativitas sih sama ide-ide. Kalau misalnya idenya gitu-gitu aja ya bakal jadinya gitu-gitu aja. Iya. Sama sama mengolah bentuk nirmana itu kadang kalau misalnya buntu nggak ada inspirasi ya nggak jadi Monoton ya? monoton gitu. Belum lagi kalau biasanya kalau nirmana kan katanya itu harus rapi gitu ya. Bener gak sih? Ya harus warnanya urut gitu, terus garisnya harus lurus-lurus gitu gimana? Bener nggak? Kan nirmana kan ada pembagian. Iya. Terus Kayak ada nirmana garis, ada nirmana titik, bentuk gitu kan. Ya harus pinter-pinter ngolah aja gitu. kalau dari Masnya sendiri apa tuh? Matkul yang paling susah selama kuliah di KP ini? Nah ini untuk teman-teman semua ya, mungkin sedikit banyak dari teman-teman di kafe juga merasakan. Sebenarnya matkul yang paling sulit ya, kalau menurut saya pribadi ya, tapi nggak tahu tadi. Itu yang paling sulit itu matkul semiotika. Itu nanti Mas Arif bakal nemui juga di semester 3 ada semiotika, itu banyak teori-teori yang harus ya sedikit banyak harus tahu lah. Karena itu juga ada hubungannya dengan matkul-matkul yang lain. Jadi itu sih yang paling sulit. Wah, sangat menarik sekali. Itu kayak apa spoiler gitu loh sebelum menghadapi endgame. Oke, kalau dari saya ya nih kalau ditanya matkul yang paling susah itu ya Nirmana 3D, Trimata itu ya. Itu kayak bayangin aja kita udah bikin konsep, gambar dulu, ini kayak mana nanti. Nanti langsung diterapin dalam bentuk 3D, belum nanti gunting-gunting itunya, bentuknya, terus ngelem-ngelem lagi kayak lebih ribet gitu loh. Gitu. Jadi kayak ya itu Trimata sih yang paling susah. Iya. Kayak, Tapi memang gini ya teman-teman. Kalau seumpama pun kalian juga berusaha keras, selagi kalian mau belajar dan open minded, insya Allah kalian gak bakal kesusahan sih sebenarnya. Jadi semua matkul itu bisa kalau kalian ya mau belajar. intinya harus belajar ya guys. Belajar. Oke, kalau tugas nih biasanya kalau anak-anak nih biasanya ngerjainnya kadang tuh tengah malam nih. Namanya kayak tim nokturnal gitu. Sama teman-teman yang ngerjain pas siang hari, ya normal gitu kan. Kira-kira nih untuk Mbak Uswatun sendiri itu tim nokturnal atau tim normal kalau ngerjain tugas? Aku nocturnal. Nocturnal. Kenapa? Karena inspirasinya sering keluar malam. Pas overthinking gitu langsung jus ide gitu kan datang semua gitu. Iya. Iya nggak sih? Iya. Ide itu lancarnya di malam hari. Oke, terus kalau Mas Fadilnya sendiri nih? Sama sebenarnya. Saya tim nokturnal. Oh iya Mas Fadil kan kerja ya, jadi kayak Iya. waktunya adanya kadang ya malam Malam. gitu kan. Iya. Gitu. Sama sih, aku juga nokturnal, jadi ngerjain tugas tuh biasanya jam 12 nih baru mulai start, nanti kadang-kadang selesai jam 3 gitu kan. Itu seru sih malam-malam gitu ngerjain sunyi, nanti ditemenin Mbak Kun gitu kan, asik. Oke. Nggak ditemen doi nih. Boleh dihubungin di bawah ya kalau mau jadi doi saya ya. Oke, gini. Kalau bahas tugas tuh biasanya, oh iya tugas geografi kan banyak gambarnya nih. Nah sedangkan di luar sana kayak berkembang banyak banget kayak mitos gitu, kayak apa ya, kabar-kabar kalau anak di kafe tuh harus jago gambar. Bener gak sih kalau anak di kafe harus jago gambar? Pintar ya banyak. Menurut aku enggak sih, enggak harus, karena sesuai bidang masing-masing. Kalau misalnya dia fokus ke fotografi, mungkin fotografinya yang bagus, gambarnya kurang. Terus kalau ada yang minat gambar, mungkin gambarnya bagus, tapi di fotografi, di mata kuliah lain kurang. Di situ ada plus minusnya juga sih. Enggak harus jago gambar. Kalau dari Mas Fadil apa pendapatnya? Iya,
sama, nggak harus jago gambar sih sebenarnya. Atau juga banyak dari teman-teman kita ya, ada yang jago video, ada yang jago foto, dan ada yang jago animasi. Semuanya itu punya expertise sendiri-sendiri sih. Mungkin kalau memang expert di bidang apa ya itu tekuni aja. Kalau memang yang lain, matkul yang lain itu harus mewajibkan kamu bisa, ya sebisanya aja. Iya, pasti gimana ya? Saya mikirnya kalau semester awal-awal nih, kita kan kalau ada tugas tuh biasanya nirmana dan gambar bentuk lain-lain kan itu berhubungan dengan gambar. Dan pasti kalau teman-teman yang kurang di bidang gambarnya itu agak kesusahan nggak sih? Itu biasanya apa sih contoh ya kalau saya nggak bisa gambar nih ya, minta kayak ujangan-ujangan dari kakak-kakak senior nih, gimana? Contoh ya, kak, saya nggak bisa gambar nih, tapi tugas banyak yang gambar gitu. Apa yang kalian sampaikan ke saya gitu? Sebenarnya semua orang sih bisa gambar, cuman butuh waktu aja, butuh jam terbang. Latihan gores-gores gitu. Nanti lama-kelamaan, karena nggak semua seni itu semuanya bagus, nggak ada yang jelek. Jadi kita banyakin latihan aja, nanti lama-kelamaan juga bisa Biasa. gambar. Oke, kalau menurutnya Mbak Uswatun gitu kayak kita harus latihan terus nih, latihan terus. Nanti kalau udah terbiasa, ya sama aja. Insya Allah jago. Insya Allah, Iya, gitu. insya Tergantung Allah. anaknya. Kan start orang-orang beda-beda ya. Iya. Kalau dari Masnya nih, Ya apa yang mungkin bisa sering-sering belajar aja teman-teman. Jadi buat teman-teman yang nggak bisa gambar, terus habis itu ada tugas gambar terus tulisan, ya sering-sering buka-buka referensi, terus sering-sering dilatih tangannya. Semua berawal dari kebiasaan teman-teman. Jadi nggak usah takut. Oke, ini kan udah bahas di kafe banyak banget nih. Itu biasanya apa sih kayak ada budaya-budaya yang sering ada di mahasiswa di kafe? Kayak ada acara apa kayak gitu? Biasanya ada apa sih kalau di kafe ini? Mungkin dari Masnya dulu. Untuk acara ya? Iya, kayak ya gitu lah. Oh. Kayak tahunan atau gimana gitu loh. Iya, kalau dari prodi di kafe di UMAHA sendiri ya, Mas, itu kita di setiap tahunnya ada acara pameran. Merah. Nah, itu pameran 1 tahun itu 3 kali pameran. Jadi ada pameran internal, terus pameran eksternal sama tugas akhir. Nah, untuk pameran internal, eksternal, ini internal kan sudah tahu ya, mungkin kemarin juga habis pameran internal Iya. kan, yang sebentar lagi juga YouTube-nya. Ya nanti Iya. ada ya di YouTube, itu bakal tampil Nah, duluan. nanti bisa Di dilihat sama podcast. teman-teman. Ya, silakan Nah, gitu. itu pameran internal itu diadain di kampus, kalau eksternal itu di luar kampus. Untuk yang TA itu khusus untuk anak semester 8, tugas-tugas akhir. Oke. Gitu. Jadi di jurusan di kafe ini ada budaya kayak bikin pameran gitu sih guys. Mungkin kayak pameran internal, eksternal sama TA yang disebutin Masnya tadi. Kalau Mbak Uswatun sendiri nih, apa sih kayak ada kenangan apa gitu loh tentang pameran-pameran yang ada di jurusan kita? Kenangan pameran, aku pertama kali ikut kepanitiaan pameran eksternal itu waktu semester 3 masalah. 3 atau 4 gitu. Itu pameran eksternal di daerah Sidoarjo. Itu di kebetulan judul pameran eksternalnya itu berkelana. Asik ya, itu berarti tahun 2000 berapa tuh? 2018, 19. 19. Sebelum ada pandemi guys. Pengen banget cepet offline. Aduh. Oke, tadi kan habis bahas-bahas pameran nih. Tuh saya agak penasaran. Itu biasanya tugas-tugas dari pamerannya itu diambil dari mahasiswanya langsung kan ya? Itu di apa ya? Di istilahnya itu dipilihin dulu atau enggak atau gimana langsung dimasukin semua gitu? Kira-kira gimana? Itu ada biasanya kalau pameran tuh ada panitia seleksi karya. Ya, seleksi karya itu bertugas menyeleksi karya-karya teman-teman yang dari semester bawah sampai semester atas gitu. Nanti dipilahin sama teman-teman pemilihan karya itu tadi. Pasti Jadi diseleksi. seleksi dulu ya.
Jadi kita tuh dicari yang paling bagus, dikumpulin jadi satu, baru dikeluarkan, ditunjukin ke teman-teman Ya, gitu. dikelompokkan juga karya-karyanya. Kayak misalnya Nirmana sendiri, terus gambar bentuk sendiri, kayak gitu. Oh iya, nih bahas-bahas tentang Nirmana kan pasti itu ya tugas-tugas manual. Biasanya kan kayak saya pernah denger-denger nih kata orang-orang tuh tugas DKV boros banget ya kan. Itu bener gak sih? Apa sih pendapat kalian mungkin dari masnya? Bener gak sih kalau tugas DKV tuh harus beli ini itu dan sebagainya gitu? Kalau untuk tugas-tugas DKV sampai sejauh ini kalau dibilang boros sih ya nggak terlalu boros ya. Itu dalam hal wajar karena memang kita harus tahu untuk masalah katakanlah nih Mas, kita kan kalau misal ngecat ya tugas Nirmana ya, Ya. kita ngecat. Nah dari situ kan ada banyak jenis cat dan merek cat. Nah itu kan juga kita harus tahu untuk cat yang mungkin bagus yang mana sih, yang jelek yang mana. Nah, itu sebenarnya juga secara nggak langsung apa ya Aduh, kaget sekali nggak saya. mungkin itu secara nggak langsung ya buat pengalaman kita lah. Kita harus pandai dan tahu menahu soal yang bagus buat tugas kita apa sih, yang jelek yang mana sih. Nah, mungkin yang bagus, oh ya lah kita pakai cat ini aja. Itu menurut saya lumrah, itu wajar sebenarnya. Makanya kalau semisal besok Mas Arif sendiri itu lulus dari sini, kalau misal buka agensi desain atau mungkin brand sosial media dan lain-lain, jangan pernah pasang harga murah. Wah, dengerin tuh calon-calon customer kita ya. Kita berjuang loh ini. Karena memang kan kuliah kita kan dari awal kan memang nggak murah gitu loh. Biaya yang kita keluarkan buat survei bahan A, bahan B, bahan C itu juga makan Sangat banyak. iya makan banyak biaya gitu. Itu sih. Kalau dari Mbak Uswatun nih gimana? Pendapatnya kalau tugas di kafe itu boros banget. Setuju atau gimana gitu? Kalau saya sih ya ada borosnya, ada itunya. Tergantung dirinya sih kak. Aku kan orangnya ceroboh ya. Kadang kuas itu lupa naro, hilang, beli lagi. Nah borosnya itu di situ. Borosnya di situ. Terus misal kanvas salah cat gitu nggak dihapus, beli kanvas lagi. Nah itu boros. Waduh. Tapi kalau secara normal sih nggak boros. Tapi ya secara tidak langsung uang habis. Mantap sekali. Kalau ditanya ya, kalau dari saya sendiri lumayan boros sih. Soalnya gimana ya? Kan tiap matkul itu beda-beda itu ya tema, beda-beda kanvas atau beda-beda media gitu loh. Tuh kadang-kadang kan sering banget tuh datang ke tempat ATK. Nah, saya tuh kadang-kadang kayak gimana loh, gemes gitu kalau ada barangnya kayak unik. Wah, gua pengen ini nih Dikit-dikit gitu. beli, dikit-dikit Iya, beli gitu kayak ya. ya sebenarnya di rumah ada nih, contoh mau beli kuas nih. Wah, kuas ini kayak unik, warnanya pink gitu kan. Pengen beli, padahal di rumah masih banyak gitu. Belum kepake juga gitu. Itu boros sih. Mungkin oh iya, selain itu kayak gini, saya pernah dengar nih dari kakak tingkat nih, katanya cara mengatasi kalau tugasnya banyak biar nggak habis-habisin uang itu katanya kayak kerja kelompok gitu gak sih? Jadi kerjanya itu bareng-bareng gitu. Jadi beli cat satu gitu dibuat untuk beberapa orang gitu kan. Itu pernah gak sih ngerasain kayak gitu? Saya sih lebih beli sendiri. Saya pakai sendiri, nggak saya bagi-bagiin. Saya pelit. Mantap sekali. Kalau masnya pernah nggak? Iya itu pernah sih. Itu memang jalan kita ya. Alternatif kita kalau misal di tanggal tua ya akhir bulan, nah itu bisa jadi salah satu alternatif kita. Kita urunan aja. Kita beli yang besar, kita pakai bareng-bareng. Kerjakan bareng. Itu sih. Oke. Oke, itu kan tugas-tugas semester 1 ya, itu kan boros kan. Itu kan tugas masih manual nih. Kan kakak-kakak ini udah semester atas, pasti kan udah masuk digital juga kan. Ya. Itu kira-kira tugas digital sama tradisional itu yang paling enak itu tugas apa sih? Mungkin dari banyak dulu. Kalau
saya pribadi sih lebih suka yang manual. Kenapa? Karena saya nggak terbiasa pegang laptop kan. Oh iya. Jadi ya kalau ada mata kuliah yang digital gitu agak males. Iya males iya kalau kadang gitu ya. Ya udah. Kalau dari Masnya nih? Kalau dari saya sendiri dua-duanya enak sih sebenarnya. Saya juga semisal kalau kita main digital ya untuk saat ini ya, itu juga kita nggak melupakan di manualnya gitu. Kalau semisal ada matkul yang kemarin itu matkul corporate identity, nah itu juga kita awalnya bikin logo pun nggak langsung jebret, kita bikin secara digital gitu. Jadi kita harus menerapkan sistem manual juga gitu. Sketsa. Ada sketsa dulu, habis sketsa Dituang ke digital. Iya, tuang digital. Seperti Itu sih. Oke, kebetulan saya kan masih masih tradisional nih dari awal nih. Manual. Ini adalah tugas-tugas saya dari masa depan, pasti kayak gini kebayang. Oke, tugas ya. Tugas tuh kan biasanya kayak ya gimana ya? Kita kan mikir konsep ya buat bikin tugas-tugas itu. ya. Terus biasanya kan ada kendala nih. Ini orang-orang kreatif pasti tahu. Itu tentang mood. Kan contoh kalau kita gak mood banget nih, kita kan gak bisa ngerjain tugas kan? Ya. Tuh, kira-kira apa sih mood booster kalian biar bisa ngerjain tugas lagi nih, biar bisa lagi ngerjain tugas? Dari mbaknya dulu gimana? Mood boosternya apa nih? Kalau aku sih makanan manis sih. Mantap Makanan sekali. manis Terus? sama orang sekitar. Kalau Ah. orang sekitar bikin bad mood, ya aku bad mood. Jangan bikin bad mood biar aku nggak bad mood ngerjakan Jadi tugas lingkungan itu. mempengaruhi. Lingkungan mempengaruhi. Oke, mantap sekali. Kalau dari masnya apa nih mood booster biar bisa ngerjain tugas lagi? Kalau mood booster ya, kan kendala mood sendiri itu kan karena memang lagi suntuk kan ya. Iya. Maksudnya mas pentok terus nggak ada ide kan, Ya. ya kan? Iya. Nah itu biasanya kalau saya sendiri itu saya akali dengan dengerin musik biasanya. Dengerin musik, terus semua tugas itu dihentikan dulu. Kita cari referensi atau refreshing lain. Misal kalau dari teman-teman ada yang dengerin podcast dulu ah. Nah itu bisa jadi alternatif lain gitu. Cuman kadang yang saya lakukan itu biasanya setel musik dulu, hentikan dulu tugas jenak, lihat referensi yang mungkin bisa jadi masukan buat kita. Nah terus baru lanjut lagi sambil dengerin musik. Ini dengerin musiknya sambil ngejamet nggak? Tidak. Oke, kalau dari saya kalau nggak mood sih biasanya ngebuang waktu sih kalau bisa. Tuh scroll TikTok gitu kan biasanya gak sengaja nih. Nggak mood scroll TikTok. Itu jam 8 nih. Coba scroll, tiba-tiba udah jam 12. Gak sampai ke pegang lagi tugas. Oh iya, tadi kan bahas tentang apa ya tadi? Referensi. Oke, untuk teman-teman sendiri nih kalau cari referensi tentang tugas itu di mana sih? Mungkin dari Mbak Usnya ini. Aku sih kadang lihat tugas DKV dari kampus lain. Kalau nggak gitu di aplikasi andalan aku sih kalau cari referensi sih Pinterest. Pinterest tuh. Itu aplikasi sejuta umat di kafe ya. Kalau Mas itu, Mas Fadil? Kalau buat tugas sendiri ya, kalau misal teman-teman budrek itu kepentok ya bisa cari-cari ya dari karya kampus lain itu bisa. Mungkin sedikit banyak lihat pameran-pameran yang kemarin kan juga dari kampus lain juga publish karya. Terus habis itu kalau aplikasi-aplikasi itu banyak dari Pinterest, terus Behance. Kalau lebih dalam lagi Behance bisa bahas secara konseptual dan lain-lain. Dribble itu juga bisa jadi alternatif. Itu banyak sih sebenarnya. Oh, jadi gitu guys. Jadi oh iya, aku ada sedikit pertanyaan nih. Itu biasanya kan ini masalah bukan buat di kafe aja sih. Buat orang-orang luar juga. Kan kalian ini udah semester atas nih. Pernah nggak sih ngerasa kayaknya gue salah jurusan nih? Kayak gitu. Pernah nggak sih? Mungkin dari Mbak Us? Pernah sih. Kenapa Mbak? Bisa diceritain? Pernah sih. Mungkin
Aku ngerasa salah jurusan itu ketika masuk ke dunia digital semua, mata kuliah digital semua. Aku Wow. kan nggak pernah pegang laptop ya. Terus di situ ada mata kuliah animasi 3 dimensi. Wow. Lah itu otak saya tuh mendidih, bingung gitu. Wah, salah jurusan ini kayaknya saya. Gitu. Terus gimana nih kayak cara mengatasinya biar bisa semangat lagi, bisa meyakinkan diri kalau gua tuh emang udah cocok di sini sih. Kenapa? Aku sih kalau aku gimana ya? Aku berpikirnya aku udah terjun ke sini, ya udah apapun rintangannya lakuin aja. Terabas baik gitu kan. Terabas. Kalau dari Apapun masnya hasilnya. pernah ngerasa salah jurusan nggak sih? Sejauh ini nggak pernah sih, karena memang dulunya memang pernah melakukan. Oh iya kan Kan sebelumnya memang kan dulu saya bukan alumni ya, pernah kuliah manajemen. Manajemen. Nah itu pernah merasakan salah jurusan memang, karena memang basic saya nggak suka hitung-hitungan memang. Nah kalau masuk ke DKV sendiri itu dari saya pribadi masih belum pernah terpikirkan kalau salah jurusan. Oh iya. Kebetulan di DKV UMA kan ada 2 kelas nih, ada kelas malam sama kelas pagi. Kebalik, kelas pagi sama kelas malam deh. Gitu. Kalau boleh tahu untuk masnya sendiri itu ambil malam atau pagi sih? Kalau saya ambil malam, Kenapa? karena kan memang paginya kerja. Paginya Paginya kerja. kerja. Kalau mbaknya sendiri pagi atau malam? Aku kelas malam karena paginya kerja juga. Bukan kerja sih, buka wirausaha di rumah. Menarik sekali. Ternyata saya anak pagi ya di sini ya. Pagi sendiri saya. Oh iya kan kerja ya. Itu gimana sih? Itu kalian kerja sesuai jurusan atau gimana? Mungkin dari masnya dulu. Kalau saya alhamdulillah untuk saat ini kerja masih sama jurusan. Kerjanya desain, jurusannya desain juga. Ini kayaknya ngecit banget sih. Kuliah tapi udah ahli nih di bidangnya nih. Kalau mbaknya sendiri? Kalau aku kerja jadi penjahit sih. Fashion designer. Wah. Karena SMK-nya kan tata busana, terus kuliahnya DKV ya, itu aja tinggal di mix nanti. Jadi saya desain manual, saya gabungkan ke desain digital. Tapi kalau ada orang misalnya pesen digital kayak pesen logo, banner ya saya buatkan. Tapi pekerjaan utama saya menjahit tadi. Menarik ya. Jadi kayak contoh nih kita menghalu nih. Mbak Uswatun kan bikin usaha baju nih kan. Udah jadi terus pengen masarin gitu. Dipasarin sendiri, difoto sendiri, diiklanin sendiri, desain sendiri gitu. Kayak paket lengkap sih Mbak Iya Uswatun. sih. Harus multi talent. Oke. Oh iya, kuliah ya. Kuliah kan pasti ada beberapa organisasi kan? Iya. Ya, Oh iya, teman-teman kan tergabung di apa? Di organisasi apa sih kalian tuh? Aku pernah ikut organisasi eksternal sama internal. Eksternalnya itu PKPT. PKPT IPNU IPPNU yang ada di kampus di Maha. Sama internalnya ikut Himaprodi, HMJ. Oh iya, HMJ Deskopi, tadi ya. Deskopi Umaha. Terus masnya sendiri? kalau saya sendiri kalau organisasi eksternal belum pernah, tapi kalau internal untuk saat ini dari dulu, dari semester awal, dari semester 1 itu sudah ikut himpunan mahasiswa jurusan di prodi DKV. Ini orang-orang hebat ya, udah kerja, kuliah, ikut organisasi. Itu kayak luar biasa banget sih. Itu kayak gimana ya? Harus pinter-pinter memanajemen waktu nih. Oh iya, untuk kalian sendiri kalau memanajemen waktu itu kayak mana sih? Mungkin dari Mbak Uswatun mungkin ada pembagiannya gimana harus gimana gitu. Dari aku sendiri, kalau aku dari pagi sampai sore itu jahit, malamnya fokus kuliah sama tugas-tugas. Untuk organisasinya fleksibel sih, fleksibel. Kalau misalnya aku benar-benar bisa datang ke organisasi itu, ya aku datang. Kalau misalnya benar-benar nggak bisa datang, aku nggak datang. Kalau dari masnya? Kalau dari saya ya di setiap harinya ya pagi kerja sampai sore. Terus habis itu matkul biasanya jam 6, mulai start jam 6 sampai jam 9. Nah itu setelah matkul
ya mungkin di kampus bisa sampai jam 12 sih, seperti kayak teman-teman itu kan biasanya di saung Umaha itu kumpul sampai jam 12. Nah di situ dari jam 9 sampai jam 12 kalau memang ada keperluan buat organisasi ya kita gabung melipir ke organisasi, tapi kalau memang nggak ada ya kita atur buat ngerjain tugas. Jadi seperti itu. Oke, oh saya ada pertanyaan nih. Seumpama kalau teman-teman ini ditaruh di posisi saya ada tugas banyak nih, tapi di sisi yang lainnya itu kayak ada kayak apa ya, ada acara penting, mungkin rapat gitu ya. Itu mending ngerjain tugas ini atau itu ya rapat itu. Kayak utamain yang mana nih? Gitu. Kalau dari Mbak Uswatun? Kalau aku sendiri sih tugas. Tugas ya? Iya, tugas. Terus nanti kalau misalnya selesai tugas, kalau masih ada waktu kumpul organisasi, ya kumpul organisasi gitu. Datang gitu kan? Soalnya tugas kan menentukan nilai kita buat kelulusan. Iya. Iya. Kalau dari Masnya sendiri? Iya, kalau dari saya sendiri ya benar sih yang disampaikan Mbak Uswatun. Lebih diutamakan tugas dulu aja. Karena kan memang tugas itu nanti mempengaruhi nilai kita. Percuma atau kalau seumpama kita hype banget organisasi tapi nilai kita jelek ya percuma sih. Jadi kalau bisa ya wis, kalau kalian berangkat dari rumah tujuannya buat kuliah ya wis kuliah aja, belajar. Yang lainnya bonus. Ya sih mungkin kayak apa ya, istilahnya kayak duluin mana yang lebih penting dulu gitu loh. Mungkin kalau seumpama tugasnya itu deadline-nya masih lama nih ya, mungkin bisa disempetin waktu dikit untuk ngikutin rapat gitu kan Cik? Nah, Gitu. Oke, ada pertanyaan terakhir nih. Ini kan udah semester atas-atas nih, pasti banyak banget kayak pengalaman-pengalaman pas kuliah. Kira-kira nih ada nggak sih kayak pengalaman yang paling memorable yang bisa dibagiin untuk kita semua gitu? Ini dari Mbak Uswatun dulu. Mungkin pengalaman yang itu sih apa? Keteteran waktu mempersiapkan pameran. Oh iya. pameran ya, bukan tugas, pameran. Apa gini? Ini pengalaman. Ini agak ngomong ya. Iya. Aduh, kenapa? Kenapa kok itu yang dipilih gitu? Ternyata coba. Kayaknya ini kayak seru banget nih. Gak apa-apa, keluarin aja. Mungkin ada gibah-gibah yang terselip itu gak apa-apa. Ya mungkin kayak waktu zamanku kan belum tertata sih. Iya. Belum tertata kayak ini bagian ini. Dan waktu itu ada kayak problem tersendiri, jadi kayak pengumpulan tugas sama menjelang pameran itu kayak keteteran gitu loh, gopo kabeh. Gopo kabeh gitu. Terus Ya itu dredegnya di situ. Misalnya jam 7 mulai, tapi di sini jam 5 itu belum kelar semua. Belum kelar semua kayak nyelesain bikin katalog, bikin penataan itu pernah di pameran internal sih, tapi dulu. Tapi lama-kelamaan jadi pengalaman ya sekarang lebih baik kok. kalau dari Masnya sendiri nih apa nih? Kayaknya Kalau seru banget. memang sejauh ini ya untuk pengalaman sendiri yang paling berkesan itu ya memang tugas sih. Kadang memang kan ya mungkin kesalahan individu sendiri ya, karena nggak bisa manage waktu ya. Kadang tugas juga nubia kayak wah ini sebentar lagi mau pameran nih ya, seperti ini tadi ya. Iya. Aku pameran nih, kita dapat deadline dari dosen sekian. Wah itu euforianya di situ, lihat teman-teman juga lucu sih kadang. Itu sih yang paling berkesan. Oh iya, itu ngomong-ngomong tentang deadline ya. Pernah nggak sih kayak ngerasa udah gimana ya? Udah putus asa banget nih, udah mau deadline, mungkin deket-deket waktu mau deadline tapi belum selesai. Selesai konsep gitu ya. Itu gimana? Tuh pernah nggak sih kayak ngerasain itu? Sering. Sering. Karena di sini hampir semua mahasiswa di sini tuh ngerjakannya SKS, sistem kebut semalam, ya kan? Iya, Ya kan sampai biasa. nggak pernah tidur. Sampai kantung matanya punya kantung mata. Mantap sekali. Kalau Masnya? Kalau saya sejauh ini
nggak pernah sih. Mungkin itu secara konsep udah siap, cuman kalau eksekusi Ya, soalnya kadang-kadang kayak pingin ngerjain tuh pas emang lebih naik-naiknya itu kalau udah deket deadline sih kayaknya. Iya. Ya. Mungkin ini udah ada di pengunjung acara nih ya kan. Mungkin kakak-kakak ini mau ngasih kayak pesan atau hal-hal yang ingin disampaikan untuk adik-adik maba nih. Kira-kira apa? Mungkin dari Mbak Uswatun. Oke. Silakan di kamera Mbak. Untuk pesan untuk adik-adik tingkat ya mungkin lebih diluaskan ide-idenya karena DKV itu keras. Kita ditempa untuk kreatif gitu. Ya itu sih, lebih diolah aja kreativitasnya. Oke, kalau dari Masnya? Kalau dari saya pesan buat adik-adik maba 2021 ya, pesannya jangan nyerah, terus habis itu tetap terus belajar, cari sesuatu yang baru, referensi yang banyak dan juga relasi yang banyak. Kalian di sini masuk kuliah nggak sendiri kok, kita ada teman-teman yang lain, ada kakak tingkat kalian itu juga bisa membantu kalian. Kalau misal kalian sendiri budrek wis mentok, wah nggak ada ide dan lain-lain, kalian bisa datang ke kampus atau mungkin menghubungi kakak-kakak kelas yang ada di kampus. Jadi jangan sungkan buat komunikasi sama kita. Ya, jadi begitu teman-teman. Oh iya, saya ada nih satu nih. Untuk adik-adik maba kalau melihat ini ya, kalau bisa saling tolong menolong ya, kasihan teman-temannya nanti. Usahakan kalau gimana ya, kita daftar bareng, nanti lulusnya bareng-bareng gitu. Kita saling membantu gitu lah. Mutualisme. Saling support gitu. Saling support. Ya, mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan. Terima kasih ya untuk teman-teman perwakilan dari HMC DKV Umahat telah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang dengan tidak santai ini. Terima kasih. Oke, untuk teman-teman yang nonton video ini, terima kasih udah nonton ya. Sebelumnya mohon maaf kalau ada perkataan atau perilaku kita yang kurang berkenan untuk teman-teman. Emang ini baru pertama ya, semoga kedepannya bisa improve lagi. Ya. Oke, jangan lupa untuk klik tombol like ya. Terus Komen. di-share, iya komen, di-share ke teman-temannya biar tahu apa tuh di kafe gitu kan. Dan jangan lupa untuk di-subscribe ya, di sebelah, nggak tahu di sana atau sana kan. Monggo lewat. Iya, biar nggak ketinggalan konten-konten seru yang lainnya. Terima kasih. Saya Arif. Saya Uswatun. Saya Fadil. Mengucapkan sampai jumpa untuk kalian semua. Stay healthy dan sampai jumpa. Dadah. Jangan lupa nonton ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, dilihat ya itu di mana ya, atas atau bawah ya, konten pameran internal kita gitu. Bye.